Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F hari ini ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Jaringan Institusi Keuangan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ada saya, Tegar Agiestio. Saya Alfian Yusuf Nawawi. Saya Raka Rahmatullah Firdaus. Saya Muhammad Ifandi. Dan saya Lintong Sajusua. Yang pertama ada latar belakang. Jaringan komputer telah menjadi bagian penting dalam mendukung operasional institusi modern, termasuk institusi keuangan. Dalam era digital ini, kebutuhan akan konektivitas yang aman, andal, dan efisien semakin mendesak, terutama untuk memastikan kelancaran layanan kepada pelanggan serta mendukung aktivitas internal perusahaan. Institusi keuangan dengan tingkat kerahasiaan data yang tinggi memerlukan infrastruktur jaringan yang mampu menjamin keamanan data serta kepatuhan terhadap protokol keamanan. Implementasi VLAN atau Virtual Local Area Network menjadi salah satu solusi penting untuk memisahkan lalu lintas jaringan berdasarkan fungsi organisasi seperti layanan pelanggan, back office, IT support, dan manajer. Selain itu, komunikasi antar pelan untuk aplikasi tertentu seperti aplikasi keuangan diperlukan guna mendukung kolaborasi yang efisien antar divisi. Baik, tujuannya di sini mendapatkan topologi yang dapat bekerja secara optimal, mengimplementasikan plan untuk kepatuhan keamanan, merancang infrastruktur jaringan yang aman dan efisien, mendukung kolaborasi antar divisi, optimalisasi alokasi sumber daya jaringan, menyediakan konektivitas fleksibel di ruang meeting. Lanjut. Ini konfigurasi routing lantai satunya, interval per 0 untuk memasukkan interface fast Ethernet 1 per 0, IP address 10.10.10.2, 255.255.255.0 untuk memberikan IP address 10.10.10.2 dengan subnet max 255.255.255.0 ke interface ini. No shutdown untuk mengaktifkan interface sehingga interface akan mulai beroperasi. INT-FA 0 per 0.10 untuk membuat subinterface pada interface fast Ethernet 0 per 0 dengan ID 10. Subinterface ini sering digunakan untuk konfigurasi plan. Encapsulation.iq 10 untuk mengatur metode enskapulasi menggunakan 802.1q untuk menetapkan plan ID 10. IP address 192.168.10.1, 255.255.255.192 untuk memberikan IP address 192.168.10.1 dengan subnet max 255.255.255.192 ke subinterface ini. No shutdown untuk mengaktifkan subinterface ini. INT-FA 0 per 0 untuk memasukkan interface fast Ethernet 0 per 0 dalam kurung interface fisik. No shutdown untuk mengaktifkan interface fisik ini. Lanjut. INT-FA 0 per di sini konfigurasi routing lantai 2 INT-FA 0 per 0 untuk memasukkan ke interface fast Ethernet 0 per 0 IP address 20.20.20.2 255.255.255.0 untuk memberikan alamat IP 20.20.20.2 dengan subnet max 255.255.255.0 ke interface ini. No shutdown untuk mengaktifkan interface sehingga dapat mulai berfungsi. INT val per 20.20 untuk membuat subinterface pada interface fast Ethernet 1 per 0 dengan ID
20. Sub interface ini biasanya digunakan untuk menghubungkan VLAN tertentu. Encapsulation.iq 20 untuk menetapkan metode enskapulasi 802.1q untuk subinterface ini dengan client ID 20. IP address 192.168.20.1 255.255.255.224 untuk memberikan alamat IP 192.168.20.1 dengan subnet max 255.255.255.224 ke subinterface ini. No shutdown untuk mengaktifkan subinterface sehingga dapat mulai digunakan. INT file per 0 untuk masuk ke interface fast Ethernet 1/0. No shutdown untuk mengaktifkan interface fisik sehingga subinterface 1/0.20 dapat berfungsi. Selanjutnya adalah konfigurasi router lantai 3. Bisa dilihat di sini INTFA1/0 itu untuk mengakses interface fisik fast internet untuk 0, 0. Selanjutnya itu IP at 30.30.30.2 itu dan subnetnya 255.255.255.0 yaitu memberikan alamat IP dengan subnet max /24 pada interface fisik FA0/0. Untuk INTFA 0/0.30 itu adalah untuk membuat interface FA 0.030 itu untuk VLAN 30 dan encapsulation.1q30 untuk mengatur metode enkapsulasi IEEE 802.1q pada VLAN ID 30. INTFA 2/0.40 untuk membuat submit interface FA 2/0.40 untuk VLAN 40. Selanjutnya encapsulation.1q40 mengatur metode enkapsulasi 1EEE 802.1q pada VLAN ID 40. Selanjutnya adalah konfigurasi router lantai 4. Berikut adalah contohnya INTFA 1/0 untuk masuk ke interface fast internet 1/0. Habis itu kita melakukan IP at 50.50.50.2 255.255.255.0 memberikan alamat IP dengan subnet mask /27 ke interface ini /28. OSA mengaktifkan interface sehingga dapat berfungsi. INTFA 0/0.50 membuat subnet interface pada interface fast internet 0/0 dengan ID 50 untuk VLAN. Selanjutnya encapsulation.1q50 mengatur metode encapsulation 8021q dan menetapkan VLAN ID 50, IP at 192.168.50.1 255.255.255.40 memberikan alamat IP 192.168.50.1 dengan subnet mask 255.255.255.240 ke subinterface ini. OSA atau no shutdown mengaktifkan subinterface sehingga dapat mulai digunakan. INT 0/0 masuk ke interface fast internet 0/0 dan no shutdown mengaktifkan internet fisik hingga dapat berfungsi. Selanjutnya itu adalah konfigurasi router pusat. INTFA 0/0 memilih fast internet 0 untuk dikonfigurasi. Dan kita akan masukkan IP 10.10.10.1 255.255.0. Tetapkan alamat IP pada interface berikut. Habis itu no OSA atau no shutdown mengaktifkan interface sehingga dapat berfungsi. INTFA 1/0 memilih interface fast internet 1/0 untuk dikonfigurasi. Kita masukkan IP 20.20.20.1 255.255.255.0. Tetapkan alamat IP dan subnet kepada interface. Habis itu no shutdown mengaktifkan sehingga dapat berfungsi. Untuk INTFA 3/0 memilih interface fast internet 3/0 untuk dikonfigurasi. IP at 30.30.30.1 255.255.255.0. Tetapkan alamat IP
dengan subnet kepada interface berikut. Habis itu kita melakukan OSH, mengaktifkan interface hingga dapat berfungsi. Selanjutnya FA 4/0 memilih interface pas internet 4/0 untuk dikonfigurasi, melakukan IP 40.40.40.1, 255.255, 255.0, menetapkan alamat IP dengan subnet mask ke interface, habis itu no OSH untuk mengaktifkan perangkat sehingga dapat berfungsi. Selanjutnya ada lanjutannya, yaitu interface pas internet 1/0 diberikan IP 20.20.20.1 dengan subnet mask 255.255.0. Habis itu dilakukan no shutdown, mengaktifkan interface agar dapat digunakan. Interface pas internet 3/0 diberikan IP 30.30.30.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, habis itu no SH sehingga mengaktifkan perangkat sehingga dapat digunakan. Interface PC internet 4/0 diberikan IP 40.40.40.1 subnet mask 255.255.255.0. Habis itu dilakukan lagi no shutdown sehingga mengaktifkan dan dapat digunakan. Selanjutnya interface internet 2/0 diberikan IP 50.50.50 dengan 1 dengan subnet mask 255.255.0 dan dilakukan OSH untuk mengaktifkan sehingga dapat digunakan. Selanjutnya itu adalah konfigurasi SW lantai 1 yang akan dilanjutkan oleh Joshua. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan konfigurasi SW lantai 1. Pada INT FA0/1 mengakses interface FA0/1 untuk dikonfigurasi. Berikutnya nama layanan jaringan yang digunakan pada front 10, yaitu layanan jaringan untuk mempermudah identifikasi plan. Berikutnya SW mode terang mengatur interface FA0/1 sebagai terang. Berikutnya no SH itu mengaktifkan interface FA0/1 dengan menonaktifkan status shutdown. Berikutnya FA1/1 mengakses interface FA1/1 untuk dikonfigurasi. SW mode access mengatur interface FA1/1 sebagai access port. Berikutnya konfigurasi switch lantai 2. Yang pertama switch VLAN 20 yang membuat VLAN dengan ID 20 yang digunakan untuk memisahkan jaringan secara logis. Berikutnya SW mode terang, yaitu mengubah mode interface fast internet 0/1 menjadi terang, memungkinkan lalu lintas dari berbagai VLAN untuk melewati interface ini. Berikutnya SW mode access, yaitu mengatur interface ke mode access sehingga hanya dapat digunakan untuk satu VLAN. Berikutnya SW access VLAN 20 mengaitkan interface ini ke VLAN 20. Name back office, yaitu memberikan nama VLAN 20 sebagai back office untuk meningkatkan keterbacaan dan administrasi jaringan. Berikutnya konfigurasi switch lantai 3. SW mode access, yaitu mengatur interface ke mode access yang memungkinkan hanya satu VLAN yang melewati interface ini. Berikutnya SW access VLAN 30 menghubungkan interface ini ke VLAN 30. Yang ketiga fast internet 2/1 dan 3/1. Sama seperti konfigurasi yang sebelumnya, kedua interface ini dapat diatur dengan VLAN 30 dengan menggunakan mode access yang memastikan bahwa perangkat yang terhubung ke interface ini hanya dapat berkomunikasi dengan VLAN 30. Berikutnya SW mode terang, yaitu mengubah interface fast internet 0/1 ke mode terang, sehingga dapat membantu lalu lintas untuk beberapa VLAN. Berikutnya SW terang allow VLAN 30.4, yaitu mengatur agar interface terang ini hanya membawa lalu lintas untuk VLAN 30 dan VLAN 40. Dan terakhir no SH yang mengaktifkan interface yang agar dapat digunakan untuk VLAN 30 dan titik 40.
Selanjutnya, konfigurasi SW lantai 3 manager. INTFA 0/1 mengakses interface FA 0/1. Name IT support memberikan nama VLAN 30 sebagai IT support. SW mode terang mengatur interface FA 0/1 sebagai terang port. INTFA 1/1 mengakses interface FA 1/1 untuk konfigurasi. SW mode akses mengatur interface FA 1/1 sebagai akses port. Selanjutnya, konfigurasi SW lantai 4. VLAN 50 membuat VLAN dengan ID 50. Name ruang meeting memberikan nama ruang meeting untuk VLAN 50, mempermudah identifikasi VLAN di jaringan. X keluar dari mode konfigurasi VLAN. INTFA 0/1 memilih interface Fast Ethernet 0/1. SW mode terang mengatur interface menjadi mode terang untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN. SW mode akses mengubah mode interface menjadi akses. SW hanya dapat digunakan untuk satu VLAN. SW akses VLAN 50 menghubungkan interface ke VLAN 50. Mengulangi langkah yang sama seperti pada Fast Ethernet 1/1, kedua interface Fast Ethernet 2/1 dan Fast Ethernet 3/1 ini juga diatur sebagai akses dan terhubung ke VLAN 50. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami. Perancangan jaringan untuk institusi keuangan ini bertujuan menciptakan infrastruktur yang aman, efisien, dan sesuai kebutuhan operasional. Dengan memanfaatkan VLAN untuk keamanan subnet untuk efisiensi alokasi IP, pengalamatan otomatis di ruang meeting, serta penempatan router di setiap lantai. Jaringan yang dirancang akan mendukung kolaborasi antar divisi, menjaga keamanan data, dan memberikan konektivitas yang andal bagi seluruh pengguna. Desain ini diharapkan mampu menjadi solusi optimal dalam menghadapi tantangan operasional dan teknologi di lingkungan institusi keuangan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.